Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesehatan, masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon kepada rekan-rekan mahasiswa untuk di-mute ya suaranya ya, supaya nanti suaranya tidak double gitu ya, baik suara saya maupun suara Anda misalnya. Baik, sebelum masuk kepada materi, dalam mata kuliah saya ya, dalam perkuliahan saya sebelum dimulai harus ada pengajian dulu ya, pengajian. Enggak semua mengaji, yang lainnya itu hanya mengikuti saja mungkin ya dalam hati. Saya di sini menunjuk saja yang harus siapapun yang saya tunjuk mohon untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya ya, khususnya yang beragama Islam. Apakah di sini ada non-Muslim? Enggak, Pak. Ya, berarti semua beragama Islam ya. Jadi saya mohon kepada siapapun yang saya tunjuk ya, tolong dibacakan ayat suci Al-Quran. Terutama kalau misalnya akhwat ya, yang benar-benar harus dalam keadaan suci ya. Kalau misalnya berhalangan jangan ya. Baik, saya tunjuk saja untuk yang membacakan ayat suci Al-Quran. Bentar. Ini ada yang masuk lagi. Yang membacakan ayat suci Al-Quran adalah semua ya. Puja Paradila Akuntansi. Iya. Apa, Pak? Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan terjemahannya dibacakan oleh Adela Ayu. Ya, terjemahannya. Silakan. Baik, Pak, sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib
melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sudah? Ya, terima Sudah, Pak. kasih kepada yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Kita sebelum masuk kepada materi, mungkin saya ada suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua ya. Jadi di dalam perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila saya ya. Jadi ketika misalkan saya berhalangan hadir karena ada suatu kegiatan yang penting misalkan, maka saya akan mengganti ya, tetap memberikan materi ya, mungkin dalam bentuk video ya. Ya, mungkin video hasil rekaman yang sudah dilaksanakan misalnya dalam mata kuliah pada setiap pertemuan ya. Kalau misalnya misalkan pada pertemuan kedua ini saya nggak hadir, maka nanti saya akan menyampaikan video yang berkaitan tentang materi yang kedua. Itu yang pertama ya. Nah, itu dalam perkuliahan saya ya. Jadi saya anggap video yang saya sampaikan, ya materi yang saya sampaikan agar Anda semua untuk mencermatinya dan menyimaknya dari video tersebut. Mungkin bisa saja nanti ada tugas individu ya, kalau misalkan saya tidak hadir ya dalam perkuliahan, saya memberikan video pembelajaran dan sekaligus mungkin ada tugas individunya. Ya, jadi ya seperti itu ya. Jadi supaya proses pembelajarannya berjalan seperti biasa. Terus mengenai yang kedua, yang mengenai kelompok ya, saya baru baru ingat ya. Jadi yang namanya kelompok ini kalau bisa dibuat bentuk kelompoknya 5 kelompok saja ya. Kemarin saya cek ada 9 kelompok. Memang sebelumnya satu kelompok berapa orang gitu ya. Tapi setelah saya pikir lagi, kalau bisa ya misalnya dari 9 kelompok atau 11 kelompok, saya kurang tahu, lupa lagi. Tolong dijadikan menjadi 5 kelompok saja. Misalnya jadi satu kelompok itu bisa 12 orang, 15 orang, nggak apa-apa ya. Nah, silakan nanti dibuat kelompoknya ya. Misalnya kelompok 6 sampai dengan kelompok 9 atau 10 atau 11, saya kurang tahu. Dibaur saja masuk pada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, begitu ya. Ketua kelasnya siapa sini? Halo? Ketua kelompoknya masing-masing, ketua kelasnya masing-masing kelas, Pak, ada juga. Oke, karena ini dibaur ya. Kelas A, B, C, dan C. Jadi saya anggap tidak ada kelas A, B, dan C semua, Mas. Hanya satu kelas ya. Jadi tolong nanti diatur saja untuk menjadi 5 kelompok. Nah, untuk tugasnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 adalah membuat makalah ya, makalah yang berkaitan tentang sila pertama. Kalau kelompok 1 sila pertama. Jadi apa makna daripada sila pertama nanti Anda jabarkan ya. Yang kedua
proses ataukah kasus-kasus penyimpangan yang terjadi yang ada kaitan dengan sila pertama itu apa? Coba Anda jelaskan nanti. Ya, apa penyebab sehingga terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada sila pertama. Yang ketiga, ya, solusinya apa yang bisa Anda berikan? Solusinya apa yang bisa Anda berikan terhadap permasalahan yang terjadi yang ada kaitannya dengan sila pertama. Ya, itu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 sama ya. Berarti tapi hanya ininya saja. Kajiannya yang beda. Sila kedua, berarti kelompok 2 sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila keempat, dan kelompok 5 sila kelima. Itu ya, bisa dipahami ya? Baik, Bapak. Baik, Bapak. Itu untuk makalah, nanti yang dikumpulkannya adalah makalah. Makalah, kalau PowerPoint nggak usah lah. PowerPoint itu hanya khusus untuk mempresentasikan saja, ya. Paling makalahnya. Yang kedua, tugas kelompoknya, yang kedua ya. Jadi bukan hanya makalah saja. Tugas kedua adalah Anda, saya tugaskan untuk membuat suatu video ya. Apakah cerita pendek, ya, cerita pendek, ataukah misalnya Anda mau tidak membahas mengenai soal cerita, tapi ya kajiannya ya terkait tentang kelompok 1 ya berarti sila pertama, kelompok 2 sila kedua, dan seterusnya. Ya, jadi nanti Anda membuat video ya, itu minimal 10 menit ya. Karena personilnya banyak satu kelompok, ya silakan diatur saja Anda mau membuatnya seperti bagaimana ya. Nah, terkait tentang video nanti dikumpulkannya mungkin ada 1 hari khusus lah ya, pertemuan mungkin sebelum UAS itu untuk dikumpulkan video tersebut ya. Nah, kalau terkait tentang makalah yang presentasi, nanti kita mulai saja pada pertemuan keempat ya, pertemuan keempat baru kita mulai. Mungkin tidak sekaligus, mungkin nanti 2 kelompok dulu mungkin sebelum UTS, mungkin 3 kelompok lagi setelah UAS ya, nanti gimana situasi ya. Pokoknya kita mulai pada pertemuan keempat. Nah, terkait tentang video ya, nanti dikumpulkannya mungkin sebelum UAS. Ya, mungkin pertemuan proses belajar terakhir nanti agar dikumpulkan videonya. Bisa dipahami ya? Ya, bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Baik ya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi saja, bahwa pada pertemuan kedua ini tema bahasan yang ingin saya sampaikan pada Anda semua adalah berbicara mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, kalau kita tahu bahwa yang namanya bernegara, ya khususnya negara Indonesia, ya berdirinya negara Indonesia, terbentuknya dasar negara, itu tidak bisa lepas dengan namanya sejarah ya. Dan kita tidak boleh lupa ya mengenai proses historis sejarah yang berkaitan dengan proses pembentukan dasar negara kita, maksudnya Pancasila. Nah, dalam Pancasila kita ketahui sendiri bahwa mengenai sila yang dipilih ada 5 sila ya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini 5 sila yang menjadi pedoman ya bagi dasar negara kita, ya khususnya bagi negara kita. Nah, berbicara mengenai sejarah ya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ada fase-fase kita harus bisa mengenal ya yang namanya Pancasila ini pada masa ke masa ya. Ini ada sejarah Pancasila pada masa kerajaan, ada sejarah Pancasila zaman penjajahan, masa setelah proklamasi kemerdekaan, ada masa Orde Baru ya, ada Orde Lama ya mungkin sampai dengan reformasi ya. Bagaimana sejarah Pancasila pada masa kerajaan? Jadi yang namanya Pancasila ya, nilai-nilai dasar Pancasila itu terbentuk ya, intisarinya adalah karena nilai-nilai dari masyarakat kita sendiri ya, tidak jauh dengan karakter dan karakteristik ya atau kepribadian dari masyarakat bangsa Indonesia. Mungkin sebelumnya namanya bukan bangsa Indonesia ya, tapi dengan berbagai suku bangsa ya, kita istilahkan dengan masyarakat Nusantara ya. Nah, bagaimana kok bisa pada zaman kerajaan ada nilai-nilai Pancasila ya? Kita lihat saja apakah pada zaman kerajaan memang benar atau tidak ya, kalau misalnya ada nilai-nilai Pancasila di dalam proses kehidupan pada masa kerajaan ya. Ini yang pertama ada zaman Kutai. Nah, ini 400 Masehi ya, ditemukan prasasti berupa 7 yupa ya, tiang batu. Prasasti tersebut membuktikan bahwa pada zaman kerajaan Kutai ini sudah ada yang namanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila ya, atau nilai dalam Pancasila. Ada nilai sosial, politik, dan ketuhanan. Nah, nilai-nilai itu tergambar dalam kehidupan dari masyarakat Kutai. Artinya, di sini membuktikan bahwa pada zaman kerajaan Kutai, masyarakat Kutai ini sudah mengenal yang namanya salah satunya misalnya percaya dengan adanya Tuhan ya, dan juga ada nilai-nilai yang lain seperti nilai sosial politik, ada nilai tata pemerintahan, tata negara, dan lainnya. Nah, ini adalah zaman Kutai. Selanjutnya yang kedua ada zaman Sriwijaya ya. Zaman Sriwijaya ada yang menurut pendapat ahli yang menyatakan dari Muhammad Yamin, Mr. Yamin, Muhammad Yamin, bahwa berdirinya kebangsaan Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, ini ada 3 tahap pada zaman Sriwijaya. Ada zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra, ini 600 sampai 1400. Cirinya ada kedatuan ya. Yang kedua kebangsaan zaman Majapahit yang bercirikan keprabuan. Nah, kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Nah, yang ketiga kebangsaan modern. Kebangsaan modern ini yaitu negara bangsa Indonesia merdeka sekarang negara proklamasi 17 Agustus 1945. Ya.
yang mana kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang besar, yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan, terutama dalam hal perdagangan, ya, terkait tentang misalnya mempersatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja yang disebut dengan Tuhan Anfatak Kourah, ya, sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi, ya, berarti terkait tentang perdagangannya. Nah, ini juga pada masa zaman Sriwijaya, ya, sudah ada yang namanya sistem pemerintahan, ya, tata pemerintahan yang mengatur mengenai tata pemerintahan khususnya dalam ruang lingkup kerajaan, ya. Misalnya terkait tentang pajak, terkait tentang harta benda kerajaan, rohaniawan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini berarti membuktikan bahwa pada zaman Sriwijaya itu sudah ada nilai-nilai yang berkaitan dengan yang bercirikan dengan nilai Pancasila, ya. Berarti Pancasila pun, ya, nilai-nilai Pancasila pun itu sudah tersirat, ya, sejak zaman kerajaan. Nah, selanjutnya ada zaman Majapahit, ya. Ini pada tahun 1923 berdirilah namanya Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Ya, jadi pada zaman kerajaan Majapahit, salah satu cirinya yang menggambarkan adanya nilai-nilai Pancasila adalah adanya beberapa pemikir, ya, pemikir dalam ilmu tata negara seperti Empu Prapanca, ya, yang menulis Negara Kertagama. Nah, ada juga yang mana dalam kitab itu terdapat istilah Pancasila. Ada juga Empu Tantular yang mengarang buku Sutasoma, ya, yang di dalam buku itu ada slogan terkait tentang persatuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhama Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Nah, ini membuktikan bahwa pada zaman Majapahit pun sudah terlihat, ya, terkait tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pada zaman-zaman kerajaan tersebut sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur terkait tata kenegaraan yang tertuang pada pedoman kerajaan dan undang-undang di kerajaan-kerajaan tersebut. Yang kedua, Pancasila yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah warisan dari tata negara pada zaman-zaman kerajaan yang ada di Nusantara. Berarti sebenarnya nenek moyang kita, ya, itu sudah pintar dalam membuat aturan-aturan hukum, khususnya dalam tata negara, tata pemerintahan. Mereka sangat luar biasa, ya. Itu sebelum, ya, penjajah datang ke negara kita, ya, Belanda. Artinya negara kita ini atau waris nenek moyang kita ini berarti sudah
pandai ya, sudah pintar juga dalam membuat aturan-aturan pemerintahan. Nah, yang ketiga, kesimpulannya ada sila pertama, kedua, dan keempat pada Pancasila adalah suatu pegangan hidup untuk bernegara pada zaman kerajaan-kerajaan tersebut. Ya, berarti sila pertama, kedua, keempat, ya, yang ada pada Pancasila itu merupakan sebagai pegangan hidup untuk bernegara pada zaman kerajaan-kerajaan tersebut. Ya, berarti artinya sila pertama, kedua, dan keempat ini sudah ada sebenarnya tergambar pada zaman kerajaan, ya. Misalnya sila pertama percaya dengan adanya Tuhan. Toh pada zaman kerajaan pun ya mereka ya nenek moyang kita ya sudah percaya dengan adanya Tuhan. Nah, sedangkan sila ketiga dan kelima pada Pancasila yang kita kenal saat ini pada zaman kerajaan tersebut masuk ke dalam sila kedua dan keempat pada Pancasila yang kita kenal saat ini. Ya. Nah, itu nanti silakan Anda untuk memaknai sendiri ya. Karena di antara sila itu saling melengkapi ya. Tidak berkedudukan sendiri-sendiri, tidak. Tapi saling melengkapi dan merupakan satu kesatuan. Karena antara sila dengan sila yang lain saling membutuhkan. Yang kedua adalah sejarah Pancasila pada zaman penjajahan. Ya, pada zaman penjajahan ini ada proses atau peristiwanya. Yang pertama adalah kebangkitan nasional, yang kedua zaman penjajahan Jepang, yang ketiga ada sidang BPUPKI. Yang pertama, yang kedua ada sidang BPUPKI kedua, ini tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Nah, dari peristiwa sejarah dengan pada abad yang lalu, ya, ini mencatat bahwa kita memang dari riwayat sejarah di mana Belanda ini berusaha keras untuk datang ke wilayah Nusantara kita untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya ya di seluruh wilayah Nusantara. Maka pada saat itu terjadilah yang namanya perlawanan yang bersifat kedaerahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, yaitu nenek moyang kita. Seperti di Maluku tahun 1817, Imam Bonjol 1821 sampai dengan 1837, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lainnya. Ya, dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun sekali lagi, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah. Ya, jadi kelemahan pada saat itu kenapa bisanya dilakukan penjajahan oleh bangsa asing, karena di masyarakat Nusantara ini belum adanya namanya persatuan ya, persatuan dan kesatuan ya, dengan slogan persatuan dan kesatuan ini hingga membuat bangsa penjajah itu ya bisa pergi ya dari wilayah kita. Maka perlulah yang namanya persatuan dan kesatuan. Ya, nah itu pada masa penjajahan Belanda ya. Dan tujuannya mereka datang ke sini adalah untuk memberikan selain kekuasaan juga adalah untuk mencari rempah-rempah.
Misalnya dengan mereka mendirikan yang namanya VOC ya, Verenigd Ostindische Company. Ya, ini adalah salah satu cara yang mereka membuat persekutuan dagang Hindia Belanda. Ya, salah satunya adalah untuk menguasai khususnya dalam hal perekonomian ya, ekonomi dengan perdagangan. Ya. Namanya dulu adalah pada zaman Hindia Belanda. Bentar ya. Pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan namanya company. Bentar, ada motor. Nah, selanjutnya pada masa kebangkitan nasional ya. Jadi atas dasar kesadaran bangsa Indonesia ya untuk melawan penjajah, maka lahirlah yang namanya Budi Utomo ya, berdirilah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Ini adalah gerakan awal untuk kemerdekaan dan kekuatan sendiri ya. Lalu bermuncullah yang namanya Indis Party dan sebagainya. Muncul juga yang namanya PNI tahun 1927 yang dipelopori oleh Soekarno ya. Maka mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Nah, kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Halo, masih jelas suara saya ini? Siap, masih Pak. Jelas, Pak. Masih, Pak. Ya, lahirlah namanya Sumpah Pemuda ya sebagai penggerak awal, gerakan awal dalam kemerdekaan. Nah, disitulah muncul namanya para pemikir-pemikir negara yang mencoba merumuskan ya falsafah negara dan dasar negara. Nah, ini dari pemikiran itu muncullah cikal bakal Pancasila yang kita kenal saat ini. Ya. Nah, ini adalah kebangkitan nasional. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Jepang, ya, Jepang ini masuk ke Indonesia dengan propaganda, ya, karena merasa Jepang ini adalah memimpin Asia. Jadi Jepang ini saudara tua bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia diperbolehkan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dengan mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia, maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yaitu BPUPK. Baik, nanti kalau habis waktunya, seperti biasa nanti kita ya. Jadi selanjutnya adalah pada zaman penjajahan Jepang ya. Jadi merasa bahwa Jepang ini kan lagi apa namanya agresi militer ya dengan Amerika, makanya Jepang ini mencari simpatik ya kepada bangsa Indonesia dan memperbolehkan Jepang ini menganjurkan kepada bangsa Indonesia untuk membentuk namanya suatu badan ya BPUPKI. Ini adalah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dokuritsu Jumbi Yosakai ya. Nah, ini diumumkan sebagai ketuanya adalah atau kaiconya Dr. Kartek Rajiman Widyo Ningrat di Ningratnya, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Balik lagi.
Nah, selanjutnya adalah sidang BPUPKI pertama ya. Ini sebagai apa namanya dilakukannya rapat sidang untuk merumuskan usulan-usulan yang berkaitan dengan dasar negara Indonesia ya, salah khususnya adalah Pancasila. Ini ada beberapa pendiri negara kita yang memberikan usulan-usulan terkait tentang calon rumusan dasar negara. Ini yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Dia mengusulkan calon rumusan dasar negara kita, perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, ya, kesejahteraan rakyat. Terusnya ada Profesor Dr. Supomo, 31 Mei 1945. Dia mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut. Ada teori negara perseorangan, ada paham negara kelas teori, ada paham negara integralistik. Ya, nah itu usulan yang dari Profesor Dr. Supomo. Diharapkan silakan sambil diisi ya absennya karena dibatasi waktunya ya. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, ini tanggal 1 Juni 1945. Dia menyampaikan dasar negara ada 5 prinsip yang menjadi rumusannya adalah nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, ada mufakat, ada kesejahteraan sosial, ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, beliau mengusulkan, ya Pak Soekarno ini mengusulkan bahwa Pancasila ini adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Soekarno mengemukakan dasar-dasarnya sebagai berikut. Nah, ada banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Ya. Yang mana pada saat itu namanya bukan Pancasila, akan tetapi Pancadharma. Setelah itu ada sidang BPUPKI kedua, ini tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI ini dalam penyusunan Pancasila terbentuklah yang namanya Panitia 9 ya. Ada 9 orang yang populer pada masa itu, yaitu ada Insinyur Soekarno yang anggotanya, Insinyur Soekarno, ada Wahid Hasyim, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Maramis, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Subarjo, ada Kiai Abdul Kahar Mujakir, ada Abi Kusmo Cokro Sujoso, dan Haji Agus Salim. Ya, itu adalah tokoh-tokoh anggota dari panitia kecil ya, panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno ya. Panitia ekonomi dan keuangan itu oleh Muhammad Hatta, dan pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujono ya. Nah, ini adapun naskah preambul yang disusun oleh panitia 9 tersebut pada bagian terakhir adalah sebagai berikutnya. Intinya dalam kalimat terakhir ya, bagian terakhir dikatakan titik-titik maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, itu naskah preambul ya. Kalau dulu sila pertama itu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ya bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi kalimat ini ada perubahan ya, ada yang dihapus, yang jadi sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terkait tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus. Kenapa dihapus? Ya, karena pada saat itu ketika dalam pembentukan dasar negara kita yaitu Pancasila, dari negara Indonesia Timur itu keberatan apabila ada dalam klausul katanya itu ada hal seperti itu ya. Makanya bagian Indonesia Timur itu keberatan dengan adanya kata-kata kalimat itu, sehingga mengancam ya apabila tidak dirubah ya maka akan memisahkan diri ya, tidak menjadi bagian dari negara Indonesia. Makanya terjadilah yang namanya perubahan terhadap sila pertama ya. Ya, walaupun misalnya di mayoritas beragama Islam, cuma kebanyakan di Indonesia Timur itu ada juga yang beragama selain Islam seperti itu. Nah, jadi dalam sidang BPUPKI kedua ini, pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan istilah undang-undang dasar. Nah, keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang bentuk negara, republik, dan luas wilayah negara. Tujuannya adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya dan mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Susunan undang-undang dasar yang diusulkan itu ada terdiri atas 3 bagian. Ada pernyataan Indonesia merdeka, ya. Ini yang menyatakan sebagai dakwaan bahwa Indonesia merdeka dan dibebaskan atau dihapuskan dari bentuk penjajahan, ya, khususnya penjajahan oleh Belanda. Pembukaan yang kedua di dalamnya tergantung dasar negara Pancasila, ada juga pasal-pasal undang-undang dasar. Bentar. Nah, itu adalah usulan 3 bagian dalam undang-undang dasar. Nah, selanjutnya adalah pada masa proklamasi kemerdekaan ya dan sidang PPKI. Di mana pada saat sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan ini ada perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda terkait tentang kapan pelaksanaan proklamasi ya. Makanya karena perbedaan tersebut memuncak dan menyebabkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Nah, kemudian pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengasaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Lalu sehari setelah proklamasi keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Ya. Jadi proklamasi dulu baru ada sidang PPKI ya. Nah, pada sidang pertama ini, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ini dihadiri oleh 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut ya. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi mengenai perubahan Piagam Jakarta
yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Selanjutnya menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945 yang mengalami perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta dan kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada yang keluar masuk terus ya. Anisha siapa ini? Selanjutnya ada memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Ya, Pak Soekarno dan Muhammad Hatta. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Lalu sidang kedua menentukan daerah wilayah Nusantara menjadi ada daerah provinsi, ya ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Dan untuk sementara waktu kedudukan koti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang. Nah, ada juga kementerian ya. Dibentuknya 12 departemen kementerian. Selanjutnya sidang ketiga tanggal 20 Agustus 1945 melakukan pembahasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Korban Perang ya. Yang terdiri dari 8 pasal tersebut, yaitu pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut dengan BKR ya, Badan Keamanan Rakyat. Lalu sidang keempat tanggal 22 Agustus 1945 membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Dibentuklah yang namanya partai ya. Munculnya partai-partai. Nah, masa setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami pembentukan menjadi negara Republik Indonesia Serikat ya, atau RIS. Lalu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Ada juga dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya. Itu karena pengaruh dari bangsa Belanda yang ingin menguasai kembali untuk jajahannya kepada wilayah bangsa Indonesia. Nah, jadi secara ilmiah proklamasi kemerdekaan ini mengandung pengertian yang pertama ya, dari sudut hukum. Kalau sudah terjadinya proklamasi kemerdekaan, yang pertama dari sudut hukum secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial. Jadi sebelumnya ketika Belanda datang ke Indonesia menjajah ya, mereka bukan hanya dalam hal kekuasaan, dalam hal perdagangan saja, tapi mereka juga membawa aturan hukum dari negaranya ya, kolonial, untuk diberlakukan di wilayah jajahannya. Sehingga dengan setelahnya proklamasi kemerdekaan, maka dari segi hukum, sudut pandang hukum, maknanya proklamasi itu ya mengatakan bahwa tidak berlaku lagi yang namanya tertib hukum kolonial. Nah, yang kedua, secara politis, ideologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia ini terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri
dalam suatu negara proklamasi Republik Indonesia. Ya, ini masa setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, lalu setelah proklamasi kemerdekaan, ya, ternyata Indonesia masih diganggu dengan menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan NICA, ya, Netherlands Indies Civil Administration. Jadi untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama adalah maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya. Jadi seharusnya berlaku selama 6 bulan. Ya, jadi maklumat tersebut memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KANIP, ya, Komite Nasional Indonesia. Ya, jadi dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10 ini salah satu strategi sebenarnya, ya, untuk menghadapi propaganda yang dilakukan oleh Belanda, karena mereka tidak ikhlas, ya, apabila wilayah jajahannya ini bisa berdiri sendiri. Mereka ingin tetap menguasai, ya. Maka dengan maklumat Wakil Presiden ini yang tadinya memberikan kekuasaan kepada Presiden, maka selanjutnya memberi kekuasaan kepada MPR dan DPR. Nah, yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik, ya, yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Nah, ini juga maklumat ini sebagai upaya agar dunia barat itu menilai bahwa negara proklamasi sebagai negara demokratis. Ya, jadi ada maklumat pemerintah. Nah, ini juga salah satu strategi, ya, khususnya dalam pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Kalau bisa membedakan, ya, antara kabinet presidensial dan kabinet parlementer, ya silakan Anda maknai sendiri, ya, artinya apa. Tapi harus bisa membedakan. Selanjutnya terkait tentang bahwa negara Indonesia dalam pembentukannya pernah menjadi negara serikat, ya, atau RIS, Indonesia Serikat, di mana dari hasil konferensi meja bundar KMB maka ditandatangani suatu persetujuan mandat resolusi oleh Ratu Belanda Juliana dan wakil pemerintah Republik Indonesia di kota Den Haag. Nah, pada tanggal 27 Desember 1949 maka berlaku pula lah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS. Ya. Nah, di dalam negara serikat, konstitusi RIS menentukan bentuk negaranya adalah serikat. Ya, federalis yaitu 16 negara.
ya, jadi negara bagian ya. Kalau kayak di Amerika itu kan ada negara bagian. Nah, selanjutnya konstitusi RIS ini menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal, di mana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen. Ya, jadi kalau berbicara mengenai asas demokrasi liberal, ya, salah satu cirinya adalah dengan menganut sistem parlementer. Nah, itu juga salah satu strategi ya, yang mana sebelumnya sistem pemerintahnya presidensial itu berubah menjadi sistem pemerintahnya adalah parlementer. Jadi yang berkaitan tentang dalam hal mengatur pemerintahan itu adalah parlemen dengan dibantu oleh menteri-menteri ya yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya Mukadimah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci. Jadi sebelum persetujuan Konferensi Meja Bundar, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. Ya. Oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan, melainkan pemulihan kedaulatan atau pengakuan kedaulatan. Lalu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 ya. Nah, berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat ini ya, negara RIS ini adalah sebagai, kalau dalam sejarah ketatanegaraan, ini sebagai suatu taktik ya secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagai termuat dalam alinea keempat. Akhirnya, berdasarkan persetujuan RIS dengan negara Republik Indonesia, tanggal 19 Mei 1450, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan. Dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1450 ya. Jadi Undang-Undang Dasar Serikat 1950, Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi. Namun kembali lagi ya, Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini dikatakan kurang efektif sehingga kembali lagi menjadi undang-undang mengacu kepada undang-undang yang awal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal-hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikutnya, karena adanya sistem multipartai dan kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet. Hal ini berakibat tidak mempunyai pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan. Ya, bahkan menimbulkan pertentangan, gangguan keamanan serta penyelewengan dalam masyarakat. Ya, jadi secara ideologis Mukadimah Konstitusi sementara tahun 50 ini tidak berhasil mendekati perumusan otentik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang dikenal sebagai Declaration of Independence bangsa Indonesia. Lalu ada juga dekret presiden ya. Dekret presiden tahun 5 Juli 1959
Ini pada pemilu tahun 55 yang dimana tidak memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, sosial, ekonomi, dan hankam, sehingga maka Presiden harus mengeluarkan dekret atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituen, menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950. Lalu dibentuknya MPRS dan DPS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa itu dekret? Dekret itu adalah suatu putusan ya dari orang tertinggi, kepala negara atau orang lain, yang intinya bahwa negara itu dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya, maka Presiden bisa mengeluarkan yang namanya dekret. Jadi dekret itu kalau dalam keadaan darurat ya. Nah, landasan hukum dekret adalah hukum darurat yang dibedakan atas dua macam. Ada hukum tata negara darurat subjektif. Berarti kalau subjektif ini berbicara mengenai suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum. Ada juga hukum tata negara darurat objektif, ya suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, tetapi berlandaskan konstitusi yang berlaku. Ya, sehingga dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan tata negara Indonesia mulai stabil. Akan tetapi digoyang lagi ya dengan adanya dimanfaatkan oleh kalangan komunis yang ingin menanamkan ideologi dan belum selesai. Sehingga terjadi puncak peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah secara negara. Pemberontakan ini disertai dengan pembunuhan para jenderal ya, yang tidak berdosa. Nah, pemberontakan PKI tersebut berupaya untuk mengganti secara paksa ideologi dan dasar filsafat negara Pancasila dengan ideologi komunis Marxis. Nah, atas dasar tersebut maka tanggal 1 Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya, jadi itu berbicara mengenai dekret Presiden ya tahun 1959. Nah, juga pada masa Orde Baru juga sama ya. Di mana pada masa Orde Baru ini dikarenakan menguatnya yang namanya gerakan pemberontakan PKI, sehingga munculnya Orde Baru ini diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat, antara lain ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, ada Kesatuan Aksi Guru Indonesia, dan lain-lain. Yang aksi tersebut menuntut dengan 3 tuntutan atau yang dikenal dengan Tritura. Ya, isi Tritura itu diantaranya ada pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan penurunan harga. Dan juga masa Orde Lama ya. Hingga pada masa Orde Lama ini karena tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Soeharto ya. Yang dikenal dengan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Tugasnya adalah
pemegang Super Semma, yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Sehingga pada Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Baik, itu sajalah ya yang bisa disampaikan. Nanti selebihnya silakan Anda belajar mandiri ya. Saya itu hanya mengarahkan saja, dosen itu sebenarnya hanya mengarahkan saja. Untuk selebihnya silakan Anda untuk belajar mandiri, mencari referensi sendiri dan memaknai sendiri ya, menganalisis, mengkaji dan harus bisa memahami terkait tentang materi yang disampaikan. Bagaimana? Bisa dipahami? Apakah masih ada saudara saya? Insyaallah bisa, Pak. Ya. Karena waktunya 1 menit lagi tidak cukup ya. Nanti apa namanya ya? Nanti kita sharing lah, diskusi untuk proses selanjutnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, silakan diisi presensinya ya. Bisa di-download dengan PowerPoint-nya dan juga nanti video pembelajaran saya akan berikan ya. Mungkin dari hasil record ini bisa Anda saksikan atau disimak lagi ya video pembelajarannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin live, Pak. Terima kasih banyak. Absennya diisi ya.